dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Versina Embuksal Wembun dengan NIM 244010006. Saya akan melakukan penugasan video tentang patofisiologi penyakit hipertensi dan mekanisme kerja obatnya. Hipertensi merupakan penyakit esensial yang penyebabnya tidak diketahui, mendominasi secara global, dan seringkali memicu komplikasi serius seperti penyakit ginjal. Kondisi ini menciptakan siklus patofisiologis yang kompleks di mana kerusakan ginjal berlanjut menjadi hipertensi sekunder melalui mekanisme peningkatan resisten pembuluh darah renal dan penurunan fungsi filtrasi kapiler glomerulus. Dengan demikian, hubungan antara hipertensi primer dan sekunder saling berkaitan erat, di mana penyakit ginjal tidak hanya menjadi dampak dari tekanan darah tinggi, tetapi juga menjadi faktor utama yang memperparah keparahan hipertensi tersebut. Klasifikasi hipertensi terbagi atas dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer dipicu oleh interaksi antara faktor genetik dan lingkungan menurut Juan Bolivar pada tahun 2013. Secara genetik, etnis tertentu seperti penduduk kulit hitam memiliki risiko yang lebih tinggi akibat kadar renin yang rendah. Faktor ini bersinergi dengan pengaruh lingkungan dan gaya hidup seperti stres, merokok, obesitas, serta konsumsi tinggi garam dan alkohol. Menurut Pradono, Inderwati, dan Murmawan pada tahun 2013, yang secara kolektif akan memicu kenaikan tekanan darah hingga ke tingkat tidak normal. Hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder mencakup 5-10% kasus hipertensi dan disebabkan oleh kelainan organ yang teridentifikasi dengan disfungsi ginjal sebagai penyebab paling umum di antara faktor lain, seperti tumor, gangguan tiroid, dan komplikasi kehamilan. Selain kondisi medis, penggunaan obat-obatan tertentu seperti obat artritis dan antidepresan juga dapat memicu peningkatan tekanan darah ini. Berbeda dengan hipertensi primer, hipertensi sekunder memiliki potensi untuk disembuhkan secara total apabila penyebab utamanya berhasil diatasi atau diobati. Selanjutnya, kita akan mendalami apa itu hipertensi. Hipertensi merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular dan penyebab kecacatan kedua di dunia, menurut Silva pada tahun 2009, yang secara klinis didiagnosis melalui pengukuran tekanan darah sistolik lebih dari 140 atau diastolik lebih dari 90 secara berulang menurut Letter pada tahun 2014 juga. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena dampak kesehatannya yang luas, mulai dari peningkatan angka kematian hingga penurunan kualitas hidup pasien secara signifikan. Untuk itu, sebagai langkah penanggulangan, Kementerian Kesehatan rutin melakukan survei kesehatan nasional setiap 5 tahun untuk memantau data tekanan darah dan juga efektivitas pengendalian hipertensi di masyarakat. Melalui data ini, pemerintah dapat memetakan besaran masalah hipertensi terkontrol, termasuk riwayat medis pasien, serta tingkat kepatuhan mereka dalam mengonsumsi obat berdasarkan diagnosis dari tenaga kesehatan. Upaya pengendalian hipertensi berlandaskan Permenkes nomor 71 tahun 2015, yaitu mengenai penanggulangan penyakit tidak tertular. Namun, pencegahan secara farmakologi masih menghadapi tantangan besar terkait resistensi obat, efek samping, serta keterbatasan akses dan kepatuhan pasien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan patofisiologi hipertensi. Patofisiologi hipertensi melibatkan berbagai faktor, termasuk dysregulasi sistem renin, angiotensin, dan aldosteron atau disingkat RAS. Peningkatan aktivitas saraf simpatis dan disfungsi endotel, RAS berperan penting dengan mengatur keseimbangan cairan dan garam. Sementara aktivitas saraf simpatis meningkatkan tekanan darah dan disfungsi endotel juga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Next, saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat dari hipertensi. Yang pertama, 1 ACE inhibitor. Bekerja dengan cara menghambat enzim khusus untuk memproduksi hormon angiotensin 2, yaitu hormon yang dapat memicu penyempitan pembuluh darah. Dengan begitu, pembuluh darah dalam akan melebar.
aliran darah akan dapat lebih lancar dan tekanan darah dapat menurun. Contoh obat yaitu benazepril, catropil, enalapril, fosonipril, lisinopril, dan lain-lainnya. Yang kedua, alfa-2 reseptor agonis. Alfa-2 reseptor agonis bekerja dengan cara menekan aktivitas jaringan yang memproduksi hormon adrenalin, sehingga tekanan darah turun. Contoh obat yaitu metildopa dan klonidin. 3. Antagonis kalsium atau CCB. Antagonis kalsium akan menghambat masuknya kalsium ke otot jantung dan pembuluh darah, sehingga memperlambat denyut jantung dan melebarkan pembuluh darah, lalu terjadi penurunan tekanan. Contoh obat yaitu amlodipin, dilitiazim, felodipin, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu angiotensin 2 reseptor blocker atau biasa dibilang ARB. ARB bekerja dengan cara menghambat pengikatan angiotensin 2 sehingga pembuluh darah melebar dan tekanan darah pun menurun. Contoh jenis obat ARB adalah kanderstatan, emprosartan, irbesartan, losartan. 5. Penghambat adrenergik perifer. Bekerja dengan mengurangi tekanan darah dengan memblokir neurotransmitter di otak. Obat ini digunakan pada pasien hipertensi jika obat lain belum efektif. Contoh reserpin. Yang keenam yaitu diuretik. Bekerja dengan cara membuang kelebihan garam atau natrium dan cairan di dalam tubuh untuk menormalkan tekanan darah. Ada beberapa jenis diuretik yang bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah, yaitu diuretik lock. Diuretik lock bekerja dengan membuat ginjal mengeluarkan lebih banyak cairan, sehingga dapat mengurangi cairan aliran di darah. Contohnya seperti furosemid, torasemid. Yang kedua, diuretik diazid. Obat ini bekerja dengan menurunkan cairan di dalam tubuh dan juga memperlebar pembuluh darah. Contoh obat yaitu indapamid. Yang terakhir yaitu diuretik hemat kalium. Obat ini bekerja dengan mengurangi kadar air dan natrium di dalam tubuh dengan tetap. 7. Penghambat beta atau beta blocker. Cara kerjanya yaitu dengan menghambat hormon adrenalin sehingga jantung berdetak lebih lambat. Dengan begitu, jantung memompa lebih sedikit darah dan dapat menurunkan tekanan darah. Contoh obat yaitu bisoprolol dan propranolol. Yang kedelapan, penghambat alfa atau alfa blocker. Bekerja dengan cara menghambat hormon katekokolamin agar tidak mengikat dengan reseptor alfa. Cara kerja ini akan membantu sirkulasi darah lebih lancar, jantung berdenyut secara normal, dan tekanan darah menurun. Contoh obat yaitu doxazosin dan terazosin. Obat yang terakhir yaitu penghambat renin. Bekerja dengan cara menghambat kerja senyawa kimiawi di dalam tubuh yang disebut renin. Cara kerja ini dapat memperlebar pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Contoh obat yaitu alisikrerin. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Obat hipertensi merupakan salah satu solusi untuk mengkontrol tekanan darah supaya berada di dalam posisi tekanan darah yang normal, yaitu berada dalam posisi 120/80. Penggolongan obat hipertensi berdasarkan cara kerjanya. Lalu, efek samping obat hipertensi bervariasi tergantung jenis dosis dan respon pasien. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi meliputi batuk, pusing atau pening, sakit kepala, diare, konstipasi, lelah, ngantuk, dan kurang bertenaga. Ada juga ruam pada kulit, mual atau muntah, disfungsi ereksi, dan juga penurunan atau ketekanan berat badan secara tiba-tiba.